Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum memulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Maharani sebagai salah satu anggota OSIS dari seksi bidang Pembinaan Prestasi Akademik Seni dan Olahraga atau sering disebut juga PAKSI. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya bersama guru akuntansi yang ada di SMKN 1 Malang. Perkenalkan beliau Ibu Anita sebagai moderator yang akan memberikan ilmu tentang Bank Mini yang ada di SMKN 1 Malang. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bu, mari kita mulai saja acaranya. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dari dibentuknya Bank Mini? Ya, awal-awal kita itu membentuk bank ini itu adalah sebagai sarana praktek nyata atau bengkel dari jurusan akuntansi. Di mana saat itu untuk prakerin atau PKL atau PSG itu di bank itu sangat sulit dan terbatas. Kita hanya punya satu relasi adalah PTN. Padahal dengan jumlah murid yang saat itu sudah lebih dari 100, kan tidak mungkin semuanya di bank. Nah, maka dari situlah kita awalnya mendirikan mini bank itu. Yang kerjasamanya awalnya dengan PTN. Yang mulai dari manual itu, kalau dulu kan masih manual saja, kalau sekarang sudah terkomputerisasi. Seperti itu ya Bu. Yeah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran Bank Mini untuk siswa SMKN 1 Malang Bu? Peran Bank Mini untuk siswa SMKN 1 Malang ya. Kalau untuk siswa terutama ada, kalau untuk semua jurusan itu bisa belajar mengelola keuangan dengan kegiatan menabung sehingga dia bisa memanage. Kemudian kalau jurusan akuntansi terutama itu bisa melakukan praktek, baik itu dari teoritisnya di kelas. Kalau sekarang sih kelas 1 baru diberikan mata pelajaran dasar perbankan katanya itu harusnya anak-anak itu sudah diberikan praktek atau jalan ke Bank Mini, bagaimana cara menabung, pengambilan, transfer, itu ada di Bank Mini. Ya. Terus kalau misalnya ini ya, untuk lembaga, peran Bank Mini itu juga besar. Karena di sini lembaga itu waktu itu masih ada pembayaran SPP, jadi semua pembayaran yang dilakukan oleh sekolah itu semuanya masuk ke Bank Mini. Sehingga tidak ada wali kelas yang menghimpun untuk bayar SPP, bayarin semuanya. Itu ada di Bank Mini, apalagi dengan sistem yang sudah terkomputerisasi. Kemudian berikutnya juga untuk lembaga yang ada di Bank Mini, di SMK 1 ya, seperti KPRI, Koperasi Siswa, Karisma, kemudian ada DKK, mungkin juga ada masing-masing jurusan itu ada kas-kas kelas, semuanya itu juga dimasukkan ke Bank Mini, jadi untuk pengamanan uang masing-masing itu. Kemudian kalau untuk individu tadi saya tambahkan, anak-anak itu juga di samping menabung, orang tua, masyarakat sekitar, saat itu juga kerjasama dengan KWU, kita itu bisa anak-anak itu bayar listrik, telepon, air, semuanya bisa dimasukkan ke omset KWU, sehingga bisa menambah nilai praktek anak-anak akuntansi. Dari pertanyaan yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah kelebihan dari Bank Mini? Kelebihannya, kalau menurut saya ya sebagai pengelola selama ini, ya banyak. Terutama yang pertama itu adalah memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau misalnya sederhana saja, kalau anak-anak misalnya bawa uang mau bayar SPP, dibawa di tasnya, terus nggak nang disetor, kemudian dititipkan wali kelas, nanti nggak nyampe. Nah, ada faktor hilang,
Itu. Nah, kalau ada Bank Mini, anak-anak langsung bisa store karena bukanya itu juga mulai sebelum masa pandemi itu kita buka mulai jam 7, jam setengah 8 ya sampai jam 3 sore. Kalau buka kasnya itu setengah 8 sampai setengah 3 sore. Gitu. Kemudian kelebihannya juga anak akuntansi itu yang jelas bisa praktek di situ, praktek ini secara bergilir sebelum masa pandemi itu. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Bu. Kegiatan dan pembayaran apa saja yang dapat dilakukan di Bank Mini? Nah, sekarang sudah lebih berkembang lagi. Nah, jadi ada bisa bayar listrik, bayar telepon, air, apalagi ya Speedy. Yang kita rangkum itu nama istilahnya itu payment point ya. Nah, jadi itu usaha samping yang dilaksanakan oleh Bank Mini untuk menambah omset. Nah, itu siapapun bisa datang. Jadi masyarakat bisa datang, ini orang tua, siswa, kan orang tua pun itu bisa datang sewaktu-waktu ke Bank Mini untuk menanyakan juga SPP anak, tabungan, dan lain sebagainya. Sifatnya menanyakan. Itu biasanya sebelum masa pandemi. Nah, sekarang sudah masa pandemi sehingga tidak sangat terbatas. Tetapi untuk pembayaran payment point seperti ini tetap masyarakat sekitar itu datang, anak-anak juga datang dengan protokol kesehatan tentunya itu. Yeah. Untuk penyimpanan uang kas itu apa bisa dilakukan di Bank Mini juga? Bisa, seperti yang saya jelaskan tadi, kas kelas itu. Jadi justru anak akuntansi itu kalau nggak pernah berkunjung ke Bank Mini itu rasanya aneh gitu ya. Karena di situ tolong nanti setelah adanya wawancara dengan Bu Anita, anak-anak akuntansi terutama itu minimal harus tahu Bank Mini itu apa, menabung bagaimana, transfer bagaimana. Masuk jurusan bisnis ya, apalagi akuntansi belum pernah transfer. Nah, disitulah nanti Anda akan transfer gimana? Transfer antar rekening yang ada di Bank Mini. Meskipun Bank Mini itu belum online, tapi untuk lingkungan SMK 1 itu bisa dilakukan transfer. Jadi misalnya Bu Anita sekarang ya, saya sama Mbak Karina. Nah, Mbak Karina misalnya punya kan sekarang KWU itu misalnya jualan ini misalnya cilok gitu ya, sebanyak 45.000. Nah, saya sekarang tidak ketemu Mbak Karina, apalagi zaman yang harus online seperti ini, sama-sama punya rekening di Bank Mini. Saya punya, Mbak Karina punya. Saya tinggal transfer aja. Dari tabungan saya ambil langsung transfer ke Mbak. Nah itu salah satu contoh untuk Bapak Ibu guru pun sekarang juga begitu, bayar listrik, bayar telepon, karena punya tabungan. Nah itu dia bisa transfer seperti itu. Keuntungan apa saja yang akan siswa dapatkan jika menabung di Bank Mini? Keuntungan, yang jelas yang pertama itu praktek ya. Kalau sebagai siswa, kalau keuntungan menabung, otomatis semakin sering melakukan transaksi, ambil, setor, dan lain sebagainya, setiap tahun itu Bank Mini menyediakan reward, hadiah, bagi penabung terbanyak, tapi di sini yang mutasi rekeningnya, transaksinya itu yang banyak. Jadi contohnya seperti ini, misalnya Karina nabung sekali langsung 5 juta. Kemudian ada Pak Iqbal nabung, kok Pak Iqbal. Misalkan siapa? Andriani nabung tanggal 1 Maret 1 juta. Kemudian tanggal 3 2 juta, tanggal 4 diambil 4.000. Tanggal ini mutasi saja. Karena kita buka tidak banyak, hanya itu 10.000. Menurut saya 10.000 kalau awal itu untuk buka rekening. Nah, kalau dulu memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu diwajibkan untuk menabung karena gunanya untuk keperluan-keperluan seperti membayar ujian LSP, LSK itu bisa diambilkan dari tabungan masing-masing itu.
Nah, reward yang diberikan tadi tergantung. Nah, kalau satu orang anak tadi hanya langsung naruh uang dibandingkan dengan Andriana, berarti yang dapat reward adalah Andriana. Itu Mbak ya, saya kira. Terus Untuk ada lagi? pertanyaan terakhir, di masa pandemi seperti ini, apakah kegiatan di Bank Mini masih berlangsung? Dan kegiatan Bank Mini apa saja yang tetap berjalan? Sama seperti sebelum pandemi, kegiatan Bank Mini sama dengan bank yang lain ya. Yang kalau kita kan laboratoriumnya akuntansi ya. Sama kegiatannya tetap. Ada penabungan, ada pengambilan, ada bayar listrik, sama saja. Cuma transaksinya sekarang itu lebih jumlah nasabah yang datang itu lebih sedikit karena siswa tidak masuk. Nah, jadi kita kalau tetap pelayanan itu karena Bapak Ibu guru, mungkin masyarakat yang membayar listrik ya tetap aja datang. Cuman anak-anak saja yang sekarang karena masa pandemi tidak ada yang datang. Atau seperti kelas berapa ya itu? 10 AKL 3 ya? Kalau enggak 11 AKL 3. Karena punya tabungan dia di situ. Kadang hari itu menyempatkan datang untuk menabung atau mengambil uangnya di bank. Oke. Terus oh iya, saya tambahkan juga. Di Bank Mini itu tadi kan ada pertanyaan setelah reward ya tadi ya. Juga Bank Mini itu memberikan ini istilahnya itu istilahnya itu kita ini reward ini CSR ya, istilahnya itu CSR untuk anak yang tidak mampu. Biasanya kita berikan ya entah itu sebesar SPP atau berapa itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Anita atas waktunya hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelum menutup acara hari ini, saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri acaranya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.